Kamis 4 Februari 2021, kelas 6 Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu semangat belajarnya meskipun harus dari rumah. Nah, hari ini, hari Kamis, kita kembali belajar PPKN. Hari ini kita akan belajar mengenai lembaga negara. Namun, Miss masih mau mengingatkan teman-teman terlebih dahulu untuk selalu menjaga kesehatannya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agar apa? Agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Nah, angkat kedua tangan teman-teman dan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai MPR, lalu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian kekuasaan kehakiman, dan juga BPK. Apa sih itu semua, Miss? Nah, maka dari itu silakan kalian simak ya video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Nah, tadi kan Miss sudah bilang kalau hari ini kita akan belajar lembaga negara. Apa sih lembaga negara itu? Ada yang tahu tidak? Lembaga negara adalah suatu badan atau organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam sistem ketatanegaraan. Nah, lalu bagaimana sih Miss susunan-susunan lembaga negara di Indonesia? Nah, ini adalah susunan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Yang paling tertinggi yaitu sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, kemudian ada BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kemudian ada MPR, ada Presiden dan Wakil, dan juga ada kekuasaan kehakiman. Nah, hari ini kita akan belajar semuanya. Yang pertama yaitu MPR. MPR singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa itu MPR? MPR adalah sebuah majelis yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, anggota MPR ini terdiri dari seluruh anggota DPR dan juga anggota DPD. Nah, MPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Keputusan MPR ini ditetapkan dengan suara terbanyak. Nah, berikut adalah tugas dan wewenang MPR sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, jika kita memperhatikan tugas dan wewenang MPR, kita bisa mengetahui bahwa kekuasaan MPR sangat besar dalam kehidupan negara kita ini. Tidak ada lembaga negara lain yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar selain MPR. Juga tidak ada lembaga negara lain yang dapat melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden kecuali MPR. Yang kedua adalah DPR. DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Apa itu DPR? DPR adalah sebuah lembaga negara yang dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum. Nah, lembaga ini terdapat di tingkat pusat yang lebih dikenal dengan DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan yang berada di daerah disebut dengan DPRD, baik tingkat 1 di provinsi dan tingkat 2 di kabupaten atau kota. DPRD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, apa saja sih fungsi DPR?
DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi membuat undang-undang atau legislasi, yang kedua, fungsi anggaran, yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, dimulai dari fungsi membuat undang-undang atau legislasi. Nah, untuk membuat undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Jika ada rancangan undang-undang, maka akan dibahas bersama antara DPR dengan Presiden. Bila peraturan disetujui, maka peraturan tersebut akan disahkan oleh pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan bagi rakyat. Nah, di tingkat daerah, DPRD bekerja sama dengan pemerintah setempat, antara lain dengan gubernur di tingkat provinsi dan bupati atau wali kota di tingkat kota untuk membuat sebuah peraturan bagi daerahnya. Fungsi yang kedua yaitu anggaran. Nah, fungsi ini berhubungan dengan wewenang DPR dalam menyusun dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN bersama Presiden di tingkat pusat dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selain menjalankan 3 fungsi tersebut, DPR juga sebagai lembaga negara memiliki hak-hak. Apa saja haknya? Yaitu ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah sebuah lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. Nah, DPD juga merupakan badan legislasi baru atau pembuat undang-undang dalam negara kita. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD bersidang sedikitnya 1 kali dalam setahun. Nah, susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. DPD bisa mengajukan kepada DPR RI untuk ikut membahas beberapa persoalan di dalam DPR RI. Nah, persoalan-persoalan tersebut harus yang berkaitan dengan persoalan perancangan undang-undang. DPD mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, juga rancangan undang-undang lain yang berkait dengan kepentingan daerah. Selanjutnya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara. Presiden juga disebut kepala negara. Nah, itu kenapa presiden selalu disebut orang nomor 1. Hebat bukan? Iya. Nah, presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Tetapi bagaimana ya menjadi seorang presiden? Apakah harus ada syaratnya? Tentu, menjadi seorang presiden dan wakil presiden harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Asli, tidak pernah menjadi warga negara lain. Jadi harus WNI. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Yang ketiga, mampu secara fisik dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. Kemudian, calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, calon presiden juga yang dipilih harus memperoleh suara lebih dari 50% dalam pemilu atau 20% suara di setiap provinsinya. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, sekarang kita akan membahas tugas dari presiden. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, mengangkat dan memberhentikan para menteri, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Kemudian, membahas dan melakukan persetujuan bersama dengan DPR setiap rancangan undang-undang. Kemudian, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang. Nah, sedangkan wakil presiden adalah seorang yang membantu presiden. Jika presiden sewaktu-waktu meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan, maka wakil presiden akan menggantikan posisi presiden. Nah, wakil presiden ini juga saling membantu dengan presiden. Presiden dan wakil presiden dapat berhentikan dalam masa jabatannya jika yang pertama melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan yang tercela. Nah, jika hal itu terjadi, maka presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Kekuasaan kehakiman terdapat 3, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang pertama adalah Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat MA. MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkup pengadilan di negara kita. MA bertugas mengadili semua perkara dari pengadilan tinggi. Nah, ketua dan wakil MA dipilih dari dan oleh para hakim agung. Siapa itu hakim agung? Hakim agung adalah hakim yang memiliki kepribadian baik, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, pengangkatan hakim agung ditetapkan oleh presiden. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh presiden. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat MK. MK adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. MK memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi yang diajukan oleh 3 orang MA, 3 orang oleh DPR RI, dan 3 orang oleh Presiden. Nah, pengangkatan hakim konstitusi ini ditetapkan oleh Presiden. Wakil dan ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi ini harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Nah, berikut adalah kewenangan dari MK. Yang pertama, mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selanjutnya ada Komisi Yudisial atau yang disingkat KY. KY adalah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, komisi ini bersifat mandiri dan memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Nah, lembaga negara yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. BPK dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari campur tangan atau pengaruh siapapun.
Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK akan diserahkan kepada DPR RI, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Nah, anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Sedangkan BPK ini sendiri berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Nah, oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar lembaga negara. Yaitu apa saja tadi? Ada MPR, betul. Ada apa lagi? DPR, iya. Kemudian ada DPD, Miss, betul. Terus apa lagi? Presiden dan wakil, Miss. Wis, good job. Kemudian ada kekuasaan kehakiman, ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan juga yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar itu semua. Nah, sekarang mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.